Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Esti Perawati, mahasiswa semester 4 di Universitas Siliwangi. Di video kali ini, aku bakalan ngejelasin 8 aspek upaya dalam mencapai ketahanan pangan. Sebelumnya, kenapa sih peningkatan ketahanan pangan ini perlu diupayakan? Nah, yang pastinya ini sangat penting sekali untuk memperpanjang hidup yang berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan gizi yang baik dan juga yang pastinya tercukupi. Nah, ini sudah tertera di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan mari kita bahas 8 upaya tersebut. Nah, yang pertama ini adalah perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Kesetaraan gender dalam ketahanan pangan ini berarti memastikan bahwa perempuan ini memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, pelatihan, teknologi, dan kesempatan dalam sektor pertanian tentunya. Pemberdayaan wanita ini dapat meningkatkan produksi pangan yang karena perempuan ini sering terlibat dalam produksi pangan, pengelolaan rumah tangga juga tentunya, serta pemilihan dan konsumsi makanan gitu. Selain itu, pemberdayaan ini dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada gilirannya berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Manajemen sumber daya yang baik itu seperti data terkait cuaca, terus juga tanah dan hasil pertanian itu sangat penting dalam merencanakan dan merespon kebutuhan pangan gitu. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga krusial karena perubahan cuaca dapat mempengaruhi sistem pola tanam, terus juga hasil pertanian dan pasokan pangan secara signifikan gitu. Terus juga contoh kasusnya pengembangan sistem irigasi yang efisien dan tahan terhadap kekeringan gitu, serta penggunaan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga itu perbaikan gizi dan kualitas pangan. Selain mencukupi jumlah pangan, kualitas dan gizi dari pangan yang tersedia juga sangat penting. Program peningkatan kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi juga dapat membantu mencegah gitu masalah kesehatan seperti kekurangan gizi dan obesitas. Nah, ini termasuk dalam memperkenalkan lebih banyak jenis makanan yang bergizi serta memastikan aman dan sehat, terutama di kalangan populasi yang rawan gitu. Nah, yang keempat ini adalah perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan gitu. Yang kebijakan yang mendukung ketahanan pangan ini sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Yang kelima adalah memperluas pangkalan rantai pasok. Nah, hal ini dapat didistribusikan secara efisien dari petani ke konsumen gitu. Hal ini termasuk membangun infrastruktur yang pasar yang lebih baik gitu, terus memperbaiki jaringan distribusi pangan dan mengurangi pemberasan pangan sepanjang rantai pasok. Nah, yang keenam itu ada perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Nah, penelitian ini yang berfokus pada pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit, serta inovasi dalam teknologi pertanian dan pengolahan pangan juga dapat membantu meningkatkan produksi dan kualitas pangan. Nah, yang ketujuh itu peningkatan ketahanan populasi rentan. Nah, populasi rentan ini siapa saja sih? Nah, yang pertama itu ada keluarga miskin, anak-anak, dan juga kelompok yang terpinggirkan lainnya segitu. Apalagi pas keadaan bencana alam gitu. Nah, ini juga udah ada tertera di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan bahwa orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenan secara khusus gitu. Dan yang terakhir itu adalah memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Nah, pemerintah dan pemerintah daerah itu berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan gitu. Ini sangat penting sekali untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, itu dia 8 aspek upaya cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Secara singkatnya, mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan strategi holistik yang mencakup kesetaraan gender, pengelolaan sumber daya, peningkatan gizi, kebijakan yang solid, perluasan pasar pasok, inovasi pertanian, perlindungan kelompok rentan. Nah, untuk kelompok rentan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan peningkatan produktivitas pertanian.
Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, Indonesia dapat membangun sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan gizi seluruh masyarakat. Terlebih lagi, upaya ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh warga negara Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.